saudara-saudari, segenap keluarga almarhum Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang terkasih, selamat siang. Selamat datang di Kolumbarium Rumah Duka Carolus. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita di tempat ini untuk merayakan perayaan Ekaristi mengenang 100 hari berpulangnya almarhum Bapak Agustinus Bambang Pranowo ke rumah Bapa di surga. Perayaan Ekaristi pada siang hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Agustinus Pribadi SCJ. Marilah kita bangkit berdiri dan memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari teks Ku Datang Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan selama-lamanya. Merupakan penghiburan kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas rahmat, atas berkat, tetapi juga memohon belas kasih Tuhan, kebahagiaan abadi untuk orang yang kita cintai, Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, kembali ke rumah Bapa. Kita percaya bahwa segala doa yang kita panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal sangat bermanfaat demi terwujudnya harapan iman mereka untuk berdiam di rumah Tuhan dalam damai selama-lamanya, tetapi juga buat kita yang masih hidup supaya kita bisa bersekutu, bersatu baik dengan kita yang masih hidup maupun mereka yang meninggal masih berjuang, baik juga dengan mereka yang sudah bahagia abadi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
yang berbelas kasih. Kami bersyukur untuk belas kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus penebus kami. Maka kami percayakan hamba-Mu Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Semoga Engkau juga menganugerahkan keselamatan dan kebahagiaan kepada kami dalam pelayanan dan kehidupan bersama kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Aku tidak akan melupakan engkau, hai Simon. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Ibu Hilda dan anak-anak, dan keluarga besar dari Bapak Bambang. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, berbicara bagaimana kasih Allah itu digambarkan di dalam hidup kita. Dan dalam kehidupan yang paling sederhana, mengenai sesuatu yang bernilai dalam hidup kita, lebih-lebih dalam keluarga, dalam relasi, dijelaskan di dalam bacaan pertama, yang berharga bagi seorang ibu. Yang berharga bagi seorang ibu itu bukan bapak, ya. Supaya diingat. Kalau seorang ibu berbicara mengenai dirinya sebagai ibu, yang berharga adalah anak. Sama halnya seorang bapak, kalau dia berbicara mengenai yang berharga sebagai seorang bapak, adalah anak. Kalau dia berbicara sebagai suami, yang berharga adalah istri. Dan kalau berbicara berharga sebagai istri adalah suami. Dengan sangat jelas sebenarnya kita digambarkan dalam bacaan hari ini bagaimana kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Kasih orang tua kepada anak-anaknya. Yang memberikan segala-galanya. Itu kalau normal. Kalau normal. Ada yang tidak normal, tapi umumnya kita kan orang normal-normal saja. Biasa-biasa saja. Ada di antara kita bisa lebih, tetapi yang tidak normal itu sedikit. Umumnya kita itu sangat mengasihi, sangat peduli dengan anak-anak kita. Kalau sudah menjadi nenek, tidak lagi ingat anaknya. Yang diingat cucunya, cicitnya, itu wajar-wajar saja. Anak Pak Teddy kan sakit ya, lalu kepikiran tadinya mau pulang besok, malam ini pulang. Karena itu adalah anaknya yang sedang sakit. Nah, digambarkan secara jelas Allah itu sangat mengasihi kita. Seperti seorang ibu yang menyusui, yang tadinya malu-malu ya. Seorang perempuan itu pada umumnya malu untuk memperlihatkan ya, maaf ya, tempat kita hidup menjadi sumber hidup itu. Tapi kalau sudah punya anak kan berusaha untuk mengatasi malunya itu. Pertama-tama demi siapa? Demi anaknya. Menjadi gila, memberikan segala-galanya buat anaknya. Maka kasih Allah itu juga sama seperti itu. Kasih Allah dalam hidup kita itu menghendaki kita semua sebagai anak-anaknya itu hidup di dalam pelukan kasih Allah. Hidup dalam belas kasih Allah. Senakal-nakalnya seorang anak itu pasti dicintai oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh bapaknya. Tapi yang menjadi pertanyaan,
ketika apa yang berharga di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam relasi kita, entah sebagai siapapun, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak, ya, yang berharga sebagai kakak tentu ya adiknya. Kalau adik ya kakaknya. Pada waktunya nanti, cepat atau lambat, itu akan hilang secara fisik. Tidak lagi menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita. Nah, kalau itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita lagi secara fisik, apakah kasih itu masih kita nyatakan? Apakah kasih itu masih kita alami? Apakah kenangan itu akan tetap hidup di dalam hidup kita? Sebagaimana kasih ya Bapak Bambang dalam kehidupan kita, dalam relasi kita. Kalau di dalam bacaan Injil diingatkan mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang, Allah itu tidak ingin menghendaki ya domba itu hilang, kita itu hilang. Sebagaimana orang tua, ya ketakutan orang tua itu kan kehilangan anak-anak. Apalagi sudah mau pergi, sudah tidak pada saatnya tidak bersama-sama, anaknya nggak jelas mau jadi apa. Itu ketakutan semua orang tua yang terbaca dengan sangat jelas. Sebagai saya yang sering mendengarkan para orang tua, ketakutan orang tua itu kehilangan anak-anaknya. Bukan hanya kehilangan secara fisik, tetapi kehilangan masa depannya, kehilangan kebahagiaannya, kehilangan bahwa dia mengalami keselamatan di dalam hidupnya. Itu semua ketakutan para orang tua yang normal tentu. Dan saya yakin, ya, karena kasihnya, karena cintanya, pasti ya Bapak Bambang ini sangat ingin, sangat mau, sangat menghendaki tidak ada seorang pun anak-anaknya yang hilang di dalam hidupnya. Tapi cepat atau lambat kita itu akan berpisah. Tetapi kalau kita berpisah bukan berarti menjadi hilang selamanya, hilang-hilangan gitu ya. Kalau orang Jawa itu ya, hilang-hilangan itu ya sudah, nggak ada yang dikenang, nggak ada yang disyukuri gitu ya, hilang-hilangan gitu ya. Biasanya kalau hilang-hilangan itu biasanya hilang dalam suasana sakit hati, tidak ikhlas, tidak gembira. Nah, kalau kita kehilangan dalam konteks Bapak Bambang Pranowo ini yang kembali ke rumah Tuhan, seharusnya kehilangan dalam konteks rasa syukur dan bahagia. Pada akhirnya Bapak Bambang kembali ke rumah Tuhan, kembali kepada Tuhan yang punya kehidupan di dalam hidup kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka penting Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua bisa menyatakan belas kasih Tuhan di dalam hidup kita, sebagaimana dinyatakan di dalam bacaan pertama maupun di dalam bacaan Injil hari ini, supaya kita tidak membiarkan seorang pun hilang. Dan kalau memang pada kenyataannya orang yang kita kasihi itu hilang tidak dengan benar, maka tugas kita untuk menemukan, untuk menghantar dia sampai kepada keselamatan. Kita semua bisa hilang di dalam jalan kehidupan kita masing-masing. Bukan karena kita tidak tahu, ya, apalagi di sini semua orang tua semua ya. Mengenai jalan kebenaran hidup itu sudah tidak perlu dikatakan lagi sebenarnya. Tapi pura-pura tidak tahu bahwa jalan itu ada dan jalan itu harus dilalui. Saya itu, ya, biasanya tersesat sudah beberapa kali. Saya titen ya, saya amati. Kalau saya tersesat itu biasanya pas remang-remang, pas gelap, waktu gelap. Ya, seperti hidup kita lah. Kalau gelap itu dengan mudah kita tuh hilang. Kita tuh tidak yakin, kita tuh tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada petunjuk-petunjuknya, meskipun petunjuk itu ada. Ya, terakhir itu saya tersesat di kota Lebong. Itu jalan itu nggak nyampe 100 meter. Saya sudah pakai GPS, saya sudah tanya orang, tapi saya kurang
percaya. Karena masa harus lewat jalan kecil itu? Saya tanya lagi, ya saya sampai ikut ya waktu itu, saking nggak ketemunya di jalan itu, saya ikut rombongan banyak. Ini pasti ke jalan besar, saya bilang. Ternyata tahlilan. Jadi saya sudah percaya ini ternyata tahlilan. Saya tanya lagi, ditunjukkan jalannya itu Pak, lewat sana Pak, lurus Pak. Tapi saya bilang itu jalannya kecil loh. Jalannya maksudnya nggak meyakinkan untuk menuju ke jalan yang besar, ke jalan rumah orang tua saya itu ya. Itu masih jaraknya dari rumah orang tua saya masih 75 kilo. Tapi ya ramah-ramah itu saja. Tapi pada akhirnya saya memantapkan diri dan saya jalani dan akhirnya saya sampai. Sebagai orang dewasa sebenarnya saya tidak yakin kalau kita itu tidak tahu jalan kebenaran dan hidup dan jalan mana yang harus kita jalani. Seringkali itu kita ragu-ragu, mengabaikan atau melupakan. Semoga kita tidak pernah hilang, dan kalau memang orang-orang sekitar kita ada yang hilang, mari kita bantu untuk kembali. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua bahwa umatnya satu persatu disayangi dan dikasihinya. Dengan keyakinan iman seperti itu kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami percayakan Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Engkau berkenan menerimanya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa Bapak Agustinus Bambang Pranowo agar layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga. Semoga kasih-Mu yang selalu ingin mencari dombanya yang hilang dan tersesat, menguatkan iman kami yang masih dalam persiarahan hidup ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berkatilah dan kuatkanlah istri, anak-anak, dan cucu-cucu, keluarga besar dan sanak saudara yang ditinggalkannya. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh istri, anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudarinya, sahabat, dan kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang masih dalam persiaran ini, semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup ini, namun meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, serta orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan yang kami haturkan dari ketulusan hati yang paling dalam. Kami percaya Engkau mendengarkannya dengan terang-terang Kristus Tuhan kami. Amin. For your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, wishes and dreams that are yet to come true.
all of my loads and all of my pain. My heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Saudara-saudari, supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sembah diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh maha yang kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Agustinus Bambang Pranowo, yang 100 hari yang lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita persatukan seluruh doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan saja pantas Tuhan datang pada saya, lalu bersabarlah saja maka saya. Semoga tubuh Kristus yang akan kita terima ini melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. For you
Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan, tubuh dan darah Yesus Putramu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang telah 100 hari menghadap-Mu, kini berbahagia bersama-Mu, dan persatukanlah kami kelak dengannya serta para kudus di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kami mewakili Kolumbarium Rumah Duka Carolus mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus pribadi yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Kami berterima kasih juga kepada segenap keluarga almarhum Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang telah mempercayakan Kolumbarium Rumah Duka Carolus sebagai tempat untuk memperingati 100 hari berpulangnya almarhum. Semoga pelayanan kami berkenan bagi keluarga dan saudara-saudari yang hadir di sini. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada pihak keluarga yang akan memberikan sambutan penutup. Selamat siang semuanya. Terima kasih khususnya untuk Romo Kelik, kurnya Om Aswan yang luar biasa, selalu luar biasa. Thank you Oma. Ada Om Ferry, ada Tante Sani. Terima kasih juga Tante Agnes, lingkungan Felicitas, lingkungan Anastasia, dan semuanya hadir di sini. Saya terima kasih. Bersedia untuk mengiringi Papa di 100 hari mengenang berpulangnya Papa ke rumah Bapak. Gitu. Kalau bagi saya itu saat-saat ini lumayan, 100 hari ini lumayan saya bersyukur juga karena bisa mengalami kayaknya diproses juga oleh Tuhan, dan sering juga saya juga ngobrol-ngobrol sama Romo Kelik ya Romo. Thank you Romo. Jadi salah satu yang saya ingat dari Romo Kelik adalah setiap tetesan air mata biarlah menjadi kenangan yang positif dan memori yang indah dari yang sudah meninggalkan. Jadi saya pikir menjadi momentum yang baik juga. Saya juga sempat kemarin kepikiran, saya pengen sharingin bahwa Papa itu pas setelah sakit itu kan juga, kebetulan saya juga ikut beberapa kegiatan agama, ada satu yang saya kasih ke Papa gitu kan. Itu Bapak yang kekal. Kalau mungkin ada yang tahu, mungkin kita bisa nyanyi sama-sama. Jadi yang menarik adalah ketika itu kan liriknya salah satu untuk ketuklah maka pintu akan dibukakan, betul ya. Tapi rupanya Papa nangkapnya mungkin yang bait berikutnya, bahwa nggak usah takut untuk kita berjalan, karena kita berjalan pasti tidak akan sendirian. Karena saya ingat sampai detik terakhir pun Papa selalu merasa ada yang menemani, dan juga Papa tidak ada rasa khawatiran sama sekali. Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin kita bisa nyanyi kita sama-sama Bapak yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang 100 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Saya pernah mengatakan kepada Teddy ini, Pak Teddy ini, kepahitan di dalam hidup itu tetaplah sebuah kepahitan. Kalau menjadi manis itu bukan berarti yang pahit itu jadi manis. Tetapi ada kekuatan yang lebih besar yang membuat kita itu bisa menelan yang pahit itu, dan akhirnya kita tidak merasakan apa yang pahit itu dalam kehidupan kita. Dan saya kira itu salah satu hal yang penting yang bisa kita lihat, yang bisa dialami oleh Bapak Bambang dalam hidupnya. Sebagai sakit, dia sangat menderita. Tapi percayalah, kalau berbicara mengenai kasih, sebagaimana bacaan hari ini, kasih itu menjadi pengalaman hidup dia, sehingga dia tidak takut, sehingga dia itu tidak khawatir. Dia yakin dan dicintai oleh istrinya, oleh keluarganya, dan oleh kita. Sebagai sakit, pastilah sakit. Saya juga tahu menemani orang-orang yang kanker dan macam-macam itu memang menderita. Tapi ketika itu tidak menderita lagi, karena ada yang lebih besar yang mengalahkan itu, yaitu pengalaman dikasih Allah dan tentu di pengalaman dikasih oleh kita semua. Mari kita bangkit berdiri supaya kasih Allah itu sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kita bersama. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, keluarga kita, Bapak Agustinus Bambang Pranowo yang kita doakan,
senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus.
karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat